Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Ayat di akhir surah Al-Qasas. Segala sesuatu binasa kecuali wajahnya. Itu ayat di surah Al-Qasas. Datang orang ini berkata, Al-Bukhari mentakwil ayat ini. Di dalam sahihnya Al-Bukhari berkata, illa mulkahu. Itu bahasa dia ya, illa mulkahu. Kalimat dia. Jadi takwil, Al-Bukhari mentakwil wajah dengan kekuasaan. Berarti Al-Bukhari mentakwil. Nah, ini dusta ya atas nama para ulama. Al-Bukhari tidak mentakwil. Kerusakan orang ini dari mana? Dia salah baca. Perlu diajar bahasa Arab sedikit supaya mengerti cara baca yang benar. Itu bukan bacanya illa mulkahu. Memang mim, lam, kaf, ha. Tapi bukan mulkahu bacanya. Bacanya illa malikahu. Cara bacanya. Malikahu artinya pemilik wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya akan menguraikan bantahan secara logika saja. Nggak usah main kitab-kitab. Kenapa? Karena mereka juga tidak main kitab sebetulnya. Ketika main kitab pelintir-pelintir ya. Kita main logika saja. Ustadz Zulkarnain itu mengatakan, yang dicuplikan tadi itu, bahwasanya Imam Bukhari bukan mentakwil. Ingat, Imam Bukhari tidak mentakwil. Orang yang mengatakan Imam Bukhari mentakwil karena mengira bahwasanya Imam Bukhari itu menulis illa mulkahu. Padahal seharusnya kata orang ini illa malikahu. Jadi kullu syai'in halikun illa wajhahu ay malikahu. Kalau dibaca mulkuhu baru takwil. Dan itu salah. Kenapa? Karena bacanya tidak seperti itu. Sehingga kesimpulan bahwa Imam Bukhari mentakwil juga ditolak. Nah, ini kata Ustadz Zulkarnain tadi. Seharusnya dibaca malikahu. Kalau dibaca malikahu, maka bukan mentakwil. Sekarang mari kita pahami kalimat ini pelan-pelan. Ketika menghadirkan lafaz malikahu, itu maksudnya Imam Bukhari apa? Kata orang ini kan menjawab, ai malika al-wajhi, pemilik muka, kan begitu. Jadi setiap sesuatu hancur kecuali mukanya Allah. Maksudnya adalah pemilik muka. Nah, mukanya siapa? Pemilik mukanya Allah ya. Berarti Allah ya, oke lah. Pertanyaannya adalah, kalau setiap sesuatu hancur kecuali pemilik muka, bagaimana dengan status mukanya? Hancur apa tidak? Ya harusnya hancur. Kenapa? Karena semuanya hancur. Yang dikecualikan cuma satu hal saja. Yaitu wajhuhu. Kalau kamu maksudnya wajhuhu itu adalah malikal wajhi, pemilik wajah, maka berarti wajahnya hancur. Pemiliknya saja yang tidak. Sama dengan begini. Semuanya hancur kecuali koreknya. Lalu dikatakan maksud koreknya adalah pemilik koreknya. Oh, berarti koreknya hancur. Yang tidak hancur hanya pemiliknya, kan begitu. Ya toh? Kan logis. Tidak bisa kita bilang, oh maksudnya korek dan pemiliknya. Berarti yang tidak hancur dua, bukan cuma satu. Sementara di narasi itu yang tidak hancur satu. Semua kecuali, itu namanya istisna. Mengeluarkan sesuatu dari sekumpulan, dari satu hukum. Misalnya semuanya hancur itu hukum, lalu dikeluarkan satu saja yang tidak hancur. Satu saja. Kecuali illa wajhun wa malikuhu, kecuali muka dan yang punya. Ya boleh. Kan begitu. Ini kan karena mereka mempartisi Allah ada mukanya kan. Kan biasa kita lihat ada orang kecelakaan, hancur mukanya saja kan ada. Ya. Atau ada orang yang badannya hancur semua kecuali mukanya ada. Maka kalau malika itu diartikan pemilik muka, ya konsekuensinya adalah berarti yang tidak hancur itu adalah Allahnya tapi mukanya hancur. Kenapa? Karena wajhun di situ sudah diganti maknanya menjadi pemilik wajah. Ai malikahu, kan begitu. Ini konsisten berpikir namanya. Yang kedua, untuk apa Imam Bukhari itu menambah kata malikahu kalau bukan takwil? Bukankah sudah biarkan saja wajhuhu itu? Kecuali mukanya itu. Kenapa harus ada malika? Terus apa hubungannya wajhun dengan malika? Oh, menyebutkan sesuatu yang dimiliki, wajhun memaksudkan sesuatu yang memiliki, yaitu orangnya. Itu sudah takwil. Sudah tidak makna asalnya. Sama dengan wajah arobuka. Ditakwil oleh ulama, ay amru robbika. Jadi dari kata robbun, ditambah elemen baru yaitu amrun, itu sudah takwil. Dari kata wajhun, satu kata. Ditambah malik, yaitu pemilik dari wajah itu sudah takwil namanya. Kalau misalnya menarasikan malikah tapi tidak mau mengakui sebagai takwil, maka kacaunya lebih parah. Jadi malikah itu menggantikan wajhun secara total. Jadi tersisa kullu syai'in halikun illahu.
Lalu wajhun diganti malika. Illa malikahu. Kecuali pemilik Allah. Mau tambah kacau. Itu yang dimaksudkan Yaisani itu ya. Semuanya hancur kecuali pemilik Allah. Karena hunya domirnya kepada Allah. Tetapi kalau Zulkarnain kan bilang bukan kecuali pemilik Allah. Tapi kecuali pemilik wajah. Kan begitu ya. Saya terima oke kecuali pemilik wajah. Tapi itu pertanyaannya. Secara bahasa berarti wajahnya juga hancur dong. Kenapa? Karena yang tidak hancur hanya pemiliknya. Kan Anda yang bilang bahwa itu adalah kecuali pemilik wajah. Ya toh? Kalau Imam Bukhari kan jelas kecuali kekuasaan Allah. Apakah Allah hancur? Allah tidak masuk kepada syai'un di situ. Ya jelas toh. Allah sudah keluar dari syai'un yang dimaksudkan. Kenapa? Karena syai'un itu makhluk semua. Sementara Allah itu tidak terdiri dari muka, sehingga tidak disebut ada syai'un, ada asya, tidak ada. Allah itu menolak kamu tasil, kamu fasil. Terdiri dari bagian, tidak terdiri dari apapun. Satu kesatuan. Makanya tidak bisa ada bagian Allah muka, ada bagian Allah tangan. Kalau masih ada bagian-bagian berarti mungkin mukanya rusak. Tangannya enggak. Kan begitu. Nah ini hal-hal semacam ini kan berbahaya sekali. Jadi kita diajak membayangkan Allah itu ada mukanya. Walaupun tidak sama dengan muka kita ya pokoknya. Kan bahasa mereka selalu begitu. Ada mukanya tapi tidak sama dengan muka kita. Ada tangannya tapi tidak sama dengan tangan kita. Ada kakinya tapi tidak sama dengan kaki kita. Selalu kita menjadi terbayang-bayang. Ya memangnya seperti apa tangannya? Kan jadi aneh pertanyaannya. Seperti apa sih tangan Allah? Nah kan jadi repot ya. Dan sebetulnya justru yang memunculkan bid'ah itu adalah Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya Mbah Hasyim Asy'ari ketika merilis kitabnya Ar-Risalatu fi Ahlil Sunnah wal Jamaah itu menganggap salah satu dari golongan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah man yattahidu bi bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Termasuk dari golongan yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang mengikuti bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya seperti itu, bid'ah semacam itu. Bid'ah dalam akidah. Kalau dalam ibadah, bid'ah dalam ibadah itu enggak kepada kekufuran. Tapi kalau bid'ah di dalam akidah, itu menjebak kita kepada keluar dari akidah. Dan itu sebetulnya. Jadi kalau bicara bahayanya bid'ah itu justru mereka lah yang sangat berbahaya bid'ahnya. Kita harus pahami ini. Sejatinya yang berteriak-teriak kamu bid'ah, mereka itulah yang membawa bid'ah yang berbahaya. Dan seperti itu disebut pembodohan sebetulnya. Kenapa disebut pembodohan? Karena menyajikan informasi yang tidak benar. Semoga kita terhindar dari hal-hal semacam itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.